Bibi, tahan angin. Aku tak ingin menyentuhmu. Beraninya kau tidur dengan wanita liar lain. Aku menatap wanita ini dengan kaget. Apakah ini halusinasi postmortem? Melihat semua yang akrab dan asing di depanmu. Kesadaranku akhirnya jelas. Aku dilahirkan kembali. Terlahir kembali di malam pernikahan 5 tahun lalu. Untuk merusak kepolosanku. Setelah kakakku menjatuhkanku. Dikirim ke tempat tidur Liang Xinyao. Fu Qinchu membawa orang dan melihat pemandangan ini. Dia sangat marah sehingga dia melumpuhkan kedua tangan Liang Xinyao. Menyeretku kembali ke villa dan memaksaku. Setelah semalaman, hubunganku dengan ayahku menjadi dingin. Aku membalas dendam, mencari kematian dengan segala cara yang mungkin. Akhirnya, ayahku meninggalkan negara itu dengan sedih. Liang Xinyao dan cincin kunyit memberiku obat. Menyiksaku sampai mati. Ketika aku membuka mata, aku kembali pada malam itu 5 tahun yang lalu. Memikirkan Liang Xinyao dan cincin kunyit. Kebencian yang meluap membuncah di hatiku. Tubuh bergetar tanpa sadar. Sang ayah berbalik dan berpakaian. Lihat saja aku. Hatinya sakit hebat. Hanya sangat membenciku dan menebar kebencian padaku, kan? Membenciku karena memaksamu, dia membanting setir ke tempat tidur. Ada nada dingin yang kuat. Tinggalkan sepasang buku merah kecil, percuma kau membenciku. Sekarang kau adalah suami ayahku. Tapi Liang Xinyao sudah tak mungkin lagi. Sebaiknya kau singkirkan pikiran-pikiran yang seharusnya tak kau miliki itu. Aman dan jadilah suami ayahku. Atau kucincang pelacurmu, patahkan kakimu juga. Meskipun dia mengatakannya dengan sangat baik. Tidak pernah benar-benar melakukannya padaku. Memikirkan kehidupan masa lalu. Air mataku menetes tanpa sadar. Lihat aku menangis. Hati ayah yang awalnya dingin kembali melunak. Mengapa hatiku menangis lagi? Jauh di dalam tangan bawah sadarnya dia mengira aku adalah air mata. Tapi ingat aku membaca nama Liang Xinyao di tempat tidur. Wajahnya menjadi dingin. Jika kau ingin Liang Xinyao hidup, kau akan dengan patuh menyingkirkan air matamu. Aku benar-benar tidak menangis lagi. Wajah ayah Chu bahkan lebih jelek. Sekarang ada tekad untuk membalas dendam di hatiku. Di kehidupan sebelumnya, ayahnya pertama kali mengobati Liang Xinyao dan Jiang Huanghuan. Dibawa ke penjara bawah tanah. Disiksa. Saat itu, aku memohon untuk Liang Xinyao. Tapi di kehidupan ini aku tidak akan menjadi perantara. Aku akan mendapatkan kembali semua penderitaan yang telah kuderita. Ayah, bisakah aku pergi ke penjara bawah tanah untuk melihat mereka? Aku memiliki mesin di mataku. Aku hanya ingin melihat not musik itu. Gigi ayah hampir putus. Dan kemudian cibiran dahsyat. Oke, mari kita lihat. Asal jangan menangis. Kami berjalan ke penjara bawah tanah yang lembab dan gelap. Bau busuk tak sedap memenuhi udara. Fu Qinchu telah mengamatiku. Lihat aku bersemangat. Mau tak mau aku harus membalikkan sungai. Dia sebenarnya rela datang ke tempat seperti itu untuk Liang Xinyao. Buka pintunya. Fu Qinchu berkata tak sabar pada Fu Men. Saat pintu terbuka, bau darah. Aku melihat seorang pria dan seorang wanita dikurung dalam sangkar besi. Wanita itu berselimut kesedihan. Laki-laki tak lebih baik. Liang Xinyao dan Jiang perlahan sekarat. Lihat aku masuk. Kepanikan penuh harapan. Saudara Jie Chuan, selamatkan kami. Mereka menangis. Tanganku mengepal tiba-tiba. Tarik napas panjang dan dekati mereka. Kebencian di hatiku semakin kuat. Angkat kakimu dan masuk. Semakin dekat kau dengan mereka. Semakin dalam kebencian itu. Tubuhnya sedikit bergetar. Kedekatan. Tangan Liang Xinyao dipatahkan oleh ayahnya. Dia harus menggali lubangnya di tanah. Coba dekati aku. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Tepat ketika dia hendak menemuiku. Kutendang wajahnya dengan keras. Kau ini apa? Berani memanggilku? Tak ada yang menyangka akan melarang kaki ini. Mau tak mau sang ayah berdiri tegak. Mata Furman membelalak. Pria ini salah minum obat hari ini. Kunyit sudah habis stoknya. Ada apa, saudara? Apakah Nona Fusan melakukan sesuatu padamu? Dulu aku enggan mengucapkan kata yang berat. Xinyao berkata apalagi memukulnya. Aku mencibir apa yang kamu ingin dia lakukan padaku. Dan aku dan Fu Qinchu sudah menerima sertifikat itu. Dia istriku sekarang. Jiang juga menyukai Fu Qinchu. Tapi sekarang Fu Qinchu adalah wanitaku. Bagaimana pernikahan mungkin? Jiang masih penuh hati. Fu Qinchu melihatnya.
Ishikawa berhubungan seks dengan wanita lain. Bukankah seharusnya dia dicekik? Bagaimana mungkin aku mendapatkan sertifikat bersamanya? Seharusnya yang bisa mendapatkan sertifikat pertama dengan ayahnya adalah dia akan mengembalikannya. Lihatlah dia dengan sangat. Aku mencicipi pertunjukan itu dengan puas. Aku menoleh untuk melihat ayahku, yang sedang berdiri. Apakah ayahmu membesarkan serigalanya? Ayah keluar. Ini masih aftertaste yang menyenangkan dari apa yang baru saja kukatakan. Istri mendengar pertanyaan ini. Dia menciumnya tanpa sadar. Bisakah kamu membawa serigala? Ayah saya segera mengerti apa yang ingin saya lakukan. Emosi kompleks melintas di matanya. Anda membiarkan saya merasakan kecemburuannya. Dekati dia. Sekarang aku adalah suami pertama ayahmu. Jika Anda tidak ingin menyerah, Anda hanya ingin menyerah pada Anda. Saya tidak akan melihat wanita lain bahkan jika mereka mati. Makan dingin pertama ayah. Retorika pria ini adalah satu set. Dia baru saja makan set ini. Dia menatap Furman. Furman bingung sudah berapa lama dia jauh dari Nuo. Bawa serigala kembali. Serigala ini ganas. Itu setengah tinggi pria. Pounds di Liang Xinyao dan cincin kunyit. Liang Xinyao berteriak dan mundur. Wajah pucat. Kunyit marah. Ishikawa, apa yang kamu lakukan? Abaikan pertanyaannya. Aku berjongkok. Tepuk lembut kepala serigala. Diam-diam menjadi baik. Mereka adalah orang-orang jahat. Bully aku dan bantu aku memberi mereka pelajaran, oke? Serigala yang sangat lapar dengan keras menunjukkan taringnya padaku. Kamu juga bukan hal yang baik. Sang ayah keluar untuk merekam peringatan kepada serigala tunggal. Serigala lapar dibentak oleh ayahnya. Sangat sedih. Ubah kesedihan dan kemarahan menjadi motivasi. Dia langsung menerjang Liang Qingyao dan Jiang Huanghuan. Suara jatuh bergegas ke seluruh dungeon. Teriakan mereka bergema di sekitar. Seluruh penjara bawah tanah tampaknya telah menjadi api penyucian di bumi. Saya melihat semuanya acuh tak acuh. Ayah di sebelahku menatapku diam-diam. Saya pikir dia benar-benar bersedia melakukan ini. Dan adegan berdarah ini, dia bahkan tidak berkedip. Mengapa pemuda itu tiba-tiba sangat membenci mereka? Oke. Akhirnya saya berbicara dengan acuh tak acuh. Pertahankan dan mereka benar-benar mati. Saya tidak ingin mereka mati begitu saja. Rasa sakit keluarga mereka hidup dari saya. Saya ingin membayarnya kembali 100 kali lipat. Ayahku memanggil serigala tunggal. Serigala yang awalnya kejam langsung diam. Berbaring dengan patuh di kakinya dan mengibaskan ekornya. Pengemis Forman melucuti pakaian mereka dan membuangnya. Saya mengangkat bibir saya dan memberi mereka afrodisiak. Bukankah mereka suka menggelar istana seks langsung? Maka aku akan memuaskan mereka. Furman curiga dia berhalusinasi. Itu adalah tikus jalanan. Lihat dia tidak bergerak. Ayah terlahir tuli. Tidak. Kepala Furman bergetar seperti gemerincing. Cepat dan minta seseorang untuk menyeret Liang Xinyao dan Jiang Huanhuan keluar. Serigala tunggal juga dibawa turun. Seluruh penjara bawah tanah hanya aku dan ayahku. Tubuh yang awalnya tegang perlahan mengendur. Tetapi saya menemukan bahwa ayah saya telah menatap saya. Dia pasti merasakan perubahan dalam diriku. Aku mencoba berkata padanya dengan suara hangat dan menyedihkan. Ayah sakit kaki. Peluk aku, oke? Sang ayah membungkuk dan mendekat dengan anggun. Mata lembut tertuju padaku berpura-pura. Dia secara alami melihat bahwa saya sengaja menjadi baik. Aku pura-pura polos dan bertingkah seperti anak manja. Benar-benar menyakitkan. Kau berusaha terlalu keras barusan. Wajahnya sedikit membeku karena antisipasi dan keraguan. Apa maumu, Ishikawa? Aku mendesah pelan. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Saya harus meraihnya di sudut kemeja. Aku kikuk sebelum bersandar padanya dan memohon. Tidak melihat siapapun, karena kita sudah mendapatkan sertifikat. Aku akan menjadi suamimu dengan baik. Beri aku mesin. Apakah akan baik-baik saja? Dia menatapku. Tidak ada kata-kata untuk waktu yang lama. Kebenaran tampak lebih rumit dari yang dibayangkan. Pembohong kecil, dia berbisik bahwa dia tidak sepenuhnya percaya padaku. Tapi tetap memelukku. Aku dengan lembut menyandarkan bahunya. Bersandar di kepalanya dengan ketenangan pikiran. Capek. Ada yang mau tidur. Saat dia menyeretku kembali ke kamarku. Gerakannya menjadi jauh lebih lembut. Melihat aku sedang tidur, saya memikirkannya dan mengangkat kaki celana saya untuk memeriksa.
Bergerak hati-hati, takut membangunkanku lagi. Kesadaranku telah mendapatkan kembali sebagian dari tidurmu. Aku tidak akan menyentuhmu. Dia tidak terdengar begitu baik, tapi aku tidak bergerak. Lagi pula itu sudah menjadi miliknya. Tidak perlu dirobek. Dia tidak punya pengalaman pertama kali. Marah lagi, aksinya pasti kasar. Sudah terlahir kembali sekali. Tidak perlu kemunafikan. Sang ayah pergi tidur nanti. Tarik aku ke dalam pelukanmu. Mendesah pelan dan memakai keras. Kamu harus baik, bahkan jika kamu berbohong padaku, kamu harus berbohong lebih lama. Diam-diam, ayahku menatapku lama sebelum perlahan menutup matanya. Untuk pertama kalinya, ayah saya menyadari apa itu simbol salib. Peregangan tubuh anak laki-laki, aman dalam pelukannya. Cintanya selama lebih dari 10 tahun akhirnya terpuaskan. Malam ini, hatinya akhirnya damai, tertidur, tidak ingin bangun. Namun, di pagi hari di bulan Januari, dan aku membangunkannya. Ayahku terbangun dan melihatku dengan mata tertutup. Berkeringat deras, sesak napas, mengerutkan kening. Dalam sekejap dia menyadari aku sedang bermimpi buruk. Namun, 3 kata depresi dalam mimpiku. Tapi itu membuat hatinya mendadak sejuk. Liang Xinyao. Aku memimpikannya kenangan tak tertahankan dari kehidupan masa lalu itu. Liang Xinyao pernah memanfaatkan kesukaanku. Memaksaku mencuri rahasia tambahan. Ayah yang hampir saja kehujanan. Meninggalkanku karena kehilangan kepercayaan. Dan keluarga kakekku tersayang. Ayah duduk di samping tempat tidur. Dengarkan dengan tenang mimpiku. Mata yang sedikit agak dingin dan hangat. Hingga ada secuil kualitas suara yang tersisa. Kedua kalinya aku memanggil Liang Xin di tempat tidurnya. Nama Yao. Jika kau sangat merindukannya, mengapa kau berpura-pura lemah tadi malam? Kemarahan kemarin belum juga hilang. Hari ini, aku diliputi rasa kehilangan yang tak terlukiskan. Mengisi hatinya dengan rasa sakit. Tanpa berkata-kata, dia bangkit, mengenakan mantelnya dan membanting keluar pintu. Sampai jumpa di Furman di luar pintu. Amati ekspresinya baik-baik. Diam-diam menghela napas, Pilar adalah tuan muda. Tuan lain urusan. Ayah lebih dulu mengoreksi. Meskipun dia masih tidak mau. Dia memerintahkan orang-orang di villa untuk mengganti nama mereka. Fu Men mengangguk. Pelayan itu sudah menyiapkan makanan. Tuan, silakan makan dulu baru pergi ke perusahaan. Ayah sangat marah sehingga dia penuh amarah. Apalagi yang dia makan? Aku tidak akan memakannya. Biarkan mereka membuat sup tonik. Tunggu, pria tak berperasaan di lantai atas. Bangun dan beri dia minum. Saya tidak bangun sampai jam 10. Segar. Pergi ke bawah hanya untuk menemukan dia tidak ada di sana. Pelayan membawa makanan. Kepala pelayan berdiri di samping dan dengan hormat mengatakan bahwa tuan pergi lebih awal. Dan tampaknya dalam suasana hati yang buruk. Pergi keluar tanpa sarapan. Siapa yang membuatnya marah? Diam-diam aku terkejut. Apakah aku tidak baik-baik saja? Temperamen ayah. Masih temperamental seperti sebelumnya. Saya menikmati sarapan sendiri di meja makan. Pada saat yang sama, Swipe Weibo terkejut menemukan skandal Liang Xinyao dan Jiang Huanghuan mendominasi daftar pencarian panas. Kerumunan netizen yang meraihnya membuat saya tidak terkejut. Berita besar, berita besar. Aktor terkenal Jiang Huanghuan dan putri kaya Liang Xinyao untuk bertarung di luar. Ada video dan kebenaran. Ini sangat mengasyikkan. Kunyit Huan dulu bermain begitu besar. Tak satu pun dari mereka memiliki tempat yang bagus dalam video. Ini kering berdarah. Jiang Huanghuan juga dikenal sebagai bocah polos. Kesombongan ini. Zeze, lingkaranmu benar-benar berantakan. Aku tertawa terbahak-bahak. Dalam suasana hati yang baik, aku memasak 2 mangkuk nasi berturut-turut. Sekarang Jiang sudah selesai. Benamkan dirimu di dalamnya. Telepon berdering tiba-tiba. Menunjukkan nomor Jiang Wenrui. Biarkan aku tenang sejenak. Jiang Wenrui, ayahku, merangkak keluar dari pedesaan. Pria Phoenix membohongi perasaan ibuku. Baru saja naik ke ketinggian hari ini. Ibu bahkan memutuskan hubungan dengan 10 keluarga untuknya. Tapi dia telah membesarkan kunyit di luar untuk ibu dan anak. Menjemput mereka saat itu juga. Aku tidak tahu sampai aku sekarat. Ternyata mereka bertanggung jawab atas kematian ibuku. Aku baru saja mengangkat telepon. Dia berteriak pada Ishikeigawa. Kau segera kembali padaku. Lihat apa yang telah kau lakukan.
Kau merusak reputasi kakakmu, Jalang. Seganas ibumu. Aku mengatupkan gigiku. Apakah tangan yang memegang telepon sedikit bergetar ke belakang? Oke, aku akan kembali. Aku sesak napas. Aku menutup telepon. Kemarahan di hatiku semakin kuat. Kali ini, aku tak akan memberi mereka kesempatan lagi untuk menyakitiku. Aku akan membuat balas dendam yang terencana dengan baik menjadi kenyataan. Tapi kembali sendiri jelas tak cukup. Aku butuh dukungan manusia. Kuangkat telepon genggamku dan menghubungi panggilan pertama ayahku. Di kantor Presiden Fuji Group. Ayahku baru saja meletakkan dokumen di tangannya. Lihatlah jam tangan, sudah pukul 11. Dia sedikit mengernyitkan dahinya. Aku ingin tahu apakah aku telah bangun. Bangun pukul 10. Aku makan 2 mangkuk nasi. Setelah mendengarkan kepulangan Furman, Leng Heng yang mau tidak mau. Nafsu makan itu baik. Furman menghilangkan sejenak. Lanjutkan. Jiang Wenrui memanggil Tuan Jiang untuk kembali ke keluarga Jiang hari ini. Mungkin karena Liang Xinyao dan cincin kunyit. Berbahaya baginya untuk takut sendirian. Sang ayah tanpa sadar gugup. Ingat aku membaca nama Liang Xinyao di tempat tidur. Berarti terlintas di benak. Dijawab dengan dingin bahwa dia sangat mampu. Melindunginya dari apa? Selalu ada jejak kegelisahan di hatinya. Aku tidak ingin mengakuinya, biarkan dia sendiri. Biarkan dia menderita. Tapi ayahku sadar bahwa dia tak bisa menggantungnya di wajahnya pada awalnya. Selalu tak mau mengalah padaku. Dia tak berkata lagi. Aku pun tenggelam dan tak memperhatikan Fumen. Aku ingin lebih membujuknya, tapi dia tak benar-benar menyukaiku. Andai aku mati, sunyi sekarang. Tiba-tiba telepon berdering memecah kesunyian. Sang ayah menunduk dan melihat kata suami di layar. Mata sedikit berbinar, tapi wajahnya masih sedingin embun beku. Dia mengangkat telepon. Masih dingin, ada apa sebenarnya? Ayahku memintaku meminjam beberapa orang. Aku sedikit teredam oleh suara tusukan dinginnya. Tapi tetap saja, keluarga Jiang meneleponku hari ini. Biarkan aku pulang, aku pasti sudah menyiapkan jamuan hongmen. Aku juga bukan vegetarian. Aku ingin meminjam pengawalmu. Jadi aku ingin meminjam beberapa orang darimu. Pengawal yang kau atur di sisiku. Bolehkah aku memerintah? Aku ingin masa lalu yang profil tinggi. Lalu memberi mereka kejutan besar. Aku tak sendiri, tapi lebih nyaman menggunakan milik ayah secara langsung. Ayahku juga membawa beberapa surat amatir. Saat itulah aku teringat padaku, tentu saja. Entah kenapa dia marah, tapi gadis itu sangat marah sehingga dia membujukku. Tersenyumlah dan katakan kita adalah suami istri. Tentu saja aku mencarimu. Dan dia menarik napas. Nada bicaranya santai, baik suami maupun istri. Aku dan semua yang kumiliki adalah milikmu. Kamu bisa mendapatkan persetujuannya untuk melakukan apapun yang kamu mau. Aku Wang Er. Kurasa ayahku dalam hidup ini sangat mudah diajak bicara di awal. Terima kasih. Kututup teleponnya. Berbalik dan bertindak. Meskipun ayahku sangat marah pada awalnya, tapi dalam suasana hati yang baik. Orang kecil tak bermoral ini benar-benar memanfaatkan orang maju. Tak perlu menghadap ke belakang. Akan kukumpulkan semua pengawal di villa. 5 menit kemudian, 10 Maseratis berturut-turut. Kuat ke jalan utama keluarga Jiang. Bendungan hujan sabuk Lihua di Gua Jiangjia Jianghuang Qingqinzheng. Bagaimana saya akan bertemu orang-orang di masa depan? Karena ini, beberapa produser telah memutuskan kontrak mereka. Karir aktingnya telah berakhir. Kompleks samping Jiang Ying. Ekspresi palsu kecemasan keibuan. Selama bertahun-tahun, saya telah menganggap Jing Chuan sebagai anak saya sendiri. Tidak peduli apa yang dia lakukan, saya akan menahannya. Tapi kali ini dia keterlaluan. Ibu dan anak. Menangis hati Jiang Wenrui akan meleleh. Jiang Wenrui membujuk mereka untuk kembali ke si Jing Chuan. Aku membuatnya berlutut untuk meminta maaf. Aku tidak bisa mengampuninya kali ini. Jiang perlahan berpura-pura menangis. Mata bersinar dengan cahaya ganas. Teman lama lokal. Ayah pertama kali melindunginya dan tidak bisa memindahkan Ishikaigawa. Sekarang kembali ke keluarga Jiang. Dia ingin memberikan Ishikaigawa pada rasa sakitnya. Kembalikan 1000 kali lipat. Dia juga ingin merobek pakaian Ishikaigawa. Ambil fotonya dan kirimkan ke seluruh jaringan. Mendiskreditkan dia. Lihat apakah ayahmu akan tetap menginginkannya. Ledakan keras. Pintu ditendang terbuka.
Sekelompok pria berbaju hitam menerobos masuk ke pintu. Berdiri dengan khusyuk di depan pintu. Suasana khusyuk. Jiang Wenrui dan Jiang Ying sama-sama terkejut. Bahkan Jiang Huan tidak berani menangis. Ketika Jiang Wenrui sangat gelisah. Sekelompok pria berbaju hitam tiba-tiba menyebar. Tuan paduan suara, aku berjalan perlahan menembus kerumunan. Memakainya dengan keras dan perhatikan pria itu masuk perlahan. Jiang Wenrui marah lagi, bocah ini. Ternyata permintaan maaf itu justru membuat kemegahan yang begitu besar. Apa yang dia inginkan? Jadi dia pikir musuhnya yang datang menghampiri. Apa yang kamu lakukan membawa begitu banyak orang ke sini? Aku pikir kamu semakin sulit diatur. Seseorang yang tahu itu Ishikawa. Ketakutan Jiang Wenrui memudar. Kemarahan tidak jahat. Lihat apa yang telah kamu lakukan pada saudaramu. Cepat berlutut dan minta maaf padanya. Aku tertawa, berjalan perlahan ke sofa dan duduk. Mata dilewati oleh Jiang Ying dan cincin kunyit. Alih-alih meminta maaf padanya dengan enteng. Apakah dia pantas? Saya pikir Anda pantas dihajar. Jiang Wenrui berjalan beberapa langkah dengan marah. Angkat tangan Anda dan ingin meninju. Tapi sebelum dia bisa menyentuh pengawal saya, dia menendangnya. Jiang Wenrui mundur beberapa langkah. Untungnya, Jiang Ying dan Jiang Huan mendukungnya. Aku menggendong Xia He dengan sepasang senyuman di mataku. Itu semua keluarga. Kenapa kau membuatnya jadi jelek? Lihat betapa marahnya ayahmu. Jiang Ying tersenyum lembut. Tatapan keibuan. Dengarkan ibu. Bisakah kau biarkan sekelompok orang ini keluar dulu? Aku menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia terlihat seperti seorang ibu. Ah, andai aku tidak hidup lagi. Aku benar-benar tidak bisa melihat wajah aslinya. Lihat aku jangan bicara. Jiang Yin menatap Jiang Huan. Jiang Huan langsung mengerti maksudnya. Ada para pengawal ini. Mereka tidak bisa menanganiku sama sekali. Tunggu sampai para pengawal ini diusir. Hidup dan matiku adalah kata-kata mereka. Dia menyeringai. Ya bro, ini urusan keluarga kita. Orang lain yang tidak berhubungan, tolong biarkan mereka keluar untuk sementara waktu. Aku tersenyum lega. Jiang Huan, sudah kubilang. Jangan biarkan aku mendengar kata kakak dari mulutmu. Aku masih tersenyum, tapi senyumnya agak dingin. Aku bisa menelanjangimu dan mengusirmu sekali. Kau bisa membuangnya untuk kedua kalinya. Senyum palsu di wajah Jiang Huan. Benar-benar membeku. Tubuhnya gemetar karena marah. Aku tidak sabar untuk merobek mulutku. Tapi rumah itu penuh dengan orang-orangku. Dia tidak berani bergerak sama sekali. Dan kamu, aku melihat Jiang Ying lagi. Ibuku adalah seorang wanita 10 besar yang terhormat. Dan kamu hanya seorang nyonya yang belum datang ke meja. Jadi dari mana kamu mendapatkan wajah untuk menyebut dirimu ibu? Sekarang bahkan Jiang Ying tidak bisa mempertahankan senyum. Aku sangat banyak bicara di hari kerja. Mengapa hari ini seperti orang yang berbeda? Ishijigawa, apakah kamu pikir kamu memanjat ayahmu keluar? Kamu tidak bisa melahirkanmu dan membesarkan orang tuamu. Apakah kamu menyadarinya? Jiang Wenrui sangat marah sampai hampir pingsan. Kau jalang seperti ibumu. Anakku semakin dingin dan perih. Jiang Wenrui sedikit takut. Nada bicaranya juga melemah. Dia mengertakkan gigi dan aku akan melunasi tagihan denganmu ketika orang-orang ini pergi. Adalah menghitung dengan baik. Aku mencibir dan mengambil majalah di atas meja. Aku di sini kali ini. Yaitu, untuk menyelesaikan akun denganmu. Apa maksudmu? Aku merasakan bahwa nada bicaraku salah. Jiang Wenrui merasa sedikit gelisah. Aku mendongak ke lingkaran villa. Sisiran berkata bahwa rumah ini milikku. Kamu punya waktu 30 menit untuk mengemasi barang-barangmu. Keluar dan biarkan mereka berkemas. Persetan. Jiang Wenrui menatap tak percaya dan hampir meraung. Ishikawa, apa kamu gila? Aku tersenyum lirih. Seharusnya ayahku yang baik tidak perlu kuingatkan padamu, kan? Kau sendiri yang menjadi beban. Saat aku bersama ibuku, kau tak punya uang sepeser pun. Rumah ini awalnya atas nama ibuku. Lalu dia meninggal dunia dan mewariskannya padaku. Kau menggunakan cara tercela, merenggutnya dariku. Aku punya cahaya dingin di mataku. Sekarang saatnya mengembalikannya pada pemilik aslinya. Aku adalah ayahmu. Kau ini apa? Berani melepaskanku? Jiang Men gemetar penuh semangat. Ingin mencekikku. Jika kau tak mau pergi, kau boleh.
Aku juga tak bicara omong kosong dengannya. Mengangkat tanganmu. Pengawal itu segera mengambil pengeras suara dan maju dan menekan saklar. Ada bayi laki-laki lewat pengeras suara. Jiang Wenrui Phoenix Male memanjat keluar dari selokan malang. Menghasilkan banyak uang dengan seorang wanita. Istri terlantar dan anak terlantar untuk membesarkan anak ketiga. Kekurangan ginjal dan kelemahan. Kantong celana busuk, kantong celana busuk. Suara demi suara, sangat jelas. Itu bergema di seluruh villa. Jiang Wenrui mendengarkannya 2 kali dengan tidak percaya. Aku tidak percaya itu dia. Dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke arahku. Kemarahan mengusap ke puncak kepala. Bajingan ini, Jiang Ying dan Jiang Huan sangat takut sehingga wajah mereka memutih. Apakah aku gila? Beraninya kau mengatakan itu pada Jiang Wenrui. Aku masih duduk dengan otakku. Tersenyumlah di sudut mata. Aku hanya menginginkan rumah ini kali ini. Kamu bersikeras untuk tidak bergerak. Aku juga tidak keberatan mengatakan kata-kata ini pada orang lain. Jika kata-kata ini didengar oleh orang lain, dia tidak perlu nongkrong di laut lagi. Oke, kelas kami. Jiang Wenrui mengertakkan giginya. Hanya sebuah rumah. Dia memiliki selusin villa. Itu tidak berarti apa-apa baginya. Aku telah berubah terlalu banyak. Yang besar membuatnya panik. Tapi dia juga senang aku tidak meminta perusahaan. Perusahaan adalah ayam tua. Aku membaca pikiran kecilnya dengan jelas. Cibiran dalam hati. Jiang hari ini, kelompok itu juga darah ibuku. Aku pasti akan mendapatkannya kembali, tapi tidak sekarang. Selalu beri mereka harapan, dan biarkan mereka putus asa. Membosankan rasanya pura-pura mati sekaligus. Menandatangani kontrak transfer rumah Wenrui. Jatuhkan pena di tanah. Melototiku dengan mata berapi-api. Apakah kamu puas sekarang? Aku melirik acak. Biarkan pengawal menyimpannya. Anda memiliki waktu 10 menit untuk mengemasi barang-barang Anda. Jiang Wenrui menahan amarahnya. Menarik Jiang Huan dan Jiang Ying ke atas. Begitu sampai di atas, Jiang Huan tidak bisa menahan tangis. Ayah, apakah kita benar-benar bergerak? Mengapa kau menangis? Jiang Wenrui terbakar. Ketika dia menangis, Jiang Wenrui semakin marah. Jika bukan karena kunyit, mungkin tidak hari ini. Melihat Jiang Wenrui marah, Jia Ying buru-buru memblokir kunyit mantan suami Huan. Tidakkah kamu menemukan bahwa perubahan si Jin Kuan terlalu jelas? Dan kita benar-benar akan dimarahi. Jiang Wenrui juga membuat titik rendah di hatinya. Tapi dia curiga bahwa aku telah berubah begitu banyak. Mungkin karena aku tahu tentang kunyit. Dengan Liang Xingyao, sangat marah. Bertahanlah denganku hari ini. Tunggu sampai waktu berikutnya kita beri bajingan ini pelajaran. Jiang Wenrui mengertakkan gigi. Berkemas dulu. Tak lama kemudian mereka berkemas dan keluar. Mereka hanya mengambil barang yang paling penting. Hanya 2 koper. Tak akan memalukan jika keluar begini. Aku sedang duduk di sofa membolak-balik majalah. Melihat mereka turun dan mendongak dengan malas. Jiang Wenrui sudah tak sabar ingin meninju anak tak berbakti ini sampai mati. Tapi para penjaga hanya berdiri di sana dengan tampang seperti neraka. Dia tak berani bergerak. Aku hanya bisa pergi dengan marah karena kecanduan hadiah dan jahe Huang. Tapi tepat saat mereka ingin dia keluar, 2 pengawal menghalangi jalan mereka. Kututup majalah itu. Tersenyumlah dan tanyalah, apa aku melepaskanmu? Apalagi yang ingin kau lakukan? Aku tersenyum dingin, membawamu ke tempat yang bagus untuk menebus dosa-dosamu. Jiang Wenrui tak pernah menyangka kalau aku akan membawa. Tempat mereka berasal adalah kuburan. Pemakaman sepi, menakutkan. Ada hawa dingin yang tak terlukiskan. Mereka terseret ke dalam mobil dan mereka terseret ke bawah. Saat aku melihat nisan ibuku, Jiang Wenrui ketakutan setengah mati. Ishikaigawa, kau sakit. Bawa kami ke tempat-tempat seperti ini. Zhang Huan benar-benar tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Berbalik dan ingin pergi. 2 pengawal segera menangkapnya. Aku memeluknya dengan kuat dengan sekali lihat. Berlutut langsung ke batu nisan. Jiang Wenrui dan Jiang Ying juga terpaksa berlutut. Aku melihat nisan ibuku. Suasana hati yang rumit. Beberapa ingin menangis. Aku berjalan perlahan ke batu nisan. Jari-jari gemetar dengan lembut menyentuh batu nisan. Suara ibu tercekat. Aku datang menemuimu. Di kehidupanku sebelumnya, aku tidak mengenal orang dengan baik. Tapi hidup ini berbeda. Bu, aku akan membalasmu.
Biarkan orang-orang ini membayar harga yang mengerikan. Aku menghembuskan nafas, berdiri dan menatap Jiang Wenrui dan yang lainnya. Ishikeigawa, aku adalah ayahmu. Jiang Wenrui diimobilisasi oleh pengawal. Aku hanya bisa berteriak putus asa bahwa kau adalah anakku. Beraninya kau melakukan ini padaku? Jin Kuan, ada apa denganmu? Jiang Ying ketakutan. Setelah melihat makam ibuku, jantungnya akan keluar. Berhentilah membuat masalah, oke? Tepuk tangan meriah terdengar. Aku mengangkat tanganku dan menamparnya. Guoran Ishikeikawa, apakah kamu berani memukulku? Teriakan Jiang Huan. Aku meliriknya, mengangkat tangannya, tamparan lain jatuh. Aku kuat. Jiang Ying dipukuli dengan keras. Wajah bengkak menjadi kepala babi. Akan gemetar perlahan. Tapi pengawal menekannya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Aku hanya bisa bersumpah. Apa yang dibanggakan Ishikeigawa? Bukankah kau hanya mengandalkan ayahmu untuk menyukaimu? Dalam bahasa Cina klasik, aku tersenyum acuh tak acuh. Ya, aku hanya mengandalkan ayahku untuk menyukaiku. Aku memiliki dia untuk mendukungku. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Jiang perlahan terkejut dengan nada bicaraku yang benar. Aku sangat marah sehingga aku tidak bisa berbicara. Aku terus menggigil. Mataku berkedip ke seberang sungai. Trio cincin kuning. Sekarang mereka sangat malu. Ditekan ke tanah oleh pengawal. Distribusi rambut. Pakaian berantakan. Sangat menggugah selera. Malam ini kau akan berlutut di makam ibuku. Bertobatlah. Akui kesalahan yang telah kau lakukan. Aku sudah selesai. Pupil mata Jiang Wenrui dan Jiang Ying menyusut ngeri. Biarkan mereka menginap. Tidak. Mereka tidak membawa. Namun, itu tidak terserah mereka. Kamu awasi mereka. Perintahku lagi. Itu adalah anggukan hormat dari para pengawal. Aku berbalik dan meninggalkan pemakaman. Di belakangku ada 3 teriakan histeris. Aku merasa sangat bahagia. Aku turun gunung. Pergi ke depan mobil dan membuka pintu kursi belakang. Baru saja akan duduk di atasnya. Tapi ternyata ada orang tambahan di kursi belakang. Aku sedikit terkejut mengapa ayahku datang ke sini di awal tahun. Datang dan lihatlah setelah selesai. Ayah mulai dengan rencana Ruili. Di atasku masih membungkukkan badan. Kamu berencana untuk tetap di posisi ini. Aku segera masuk mobil dan menutup pintu. Mata ayahku selalu tertuju padaku. Mata ingin tahu, memaksa tekanan mikro turun. Dia berbicara perlahan, memakai keras. Kuperhatikan ada sesuatu yang sungguh tak beres denganmu akhir-akhir ini. Apa yang terjadi di rumah dan di kuburan? Tentu saja dia tahu, perubahanku sungguh aneh. Seperti hantu, aku mati rasa. Dia menoleh menyongsong tatapan ayahnya. Tenggorokan kencang, apakah kau masih menyukaiku? Kenyataannya, aku tak begitu memahaminya di kehidupanku yang lalu dan kehidupan ini. Apa yang ayahku suka dari diriku pada awalnya? Apa yang kau pikirkan? Kau suamiku dalam segala hal. Ayahku pertama kali melihat bahwa aku sedikit gugup. Menepuk kepala menenangkan. Anak ini sepertinya punya rahasia. Tapi aku juga tak akan mengatakannya. Ia berhenti bertanya. Aku menarik napas lega. Pada saat yang sama, hatiku juga hangat. Ia melihat arlojinya untuk melihat apakah ia lapar. Kau mau makan? Aku tak lapar sama sekali. Aku tak makan sampai lewat jam 10. Aku makan 2 mangkuk nasi. Tapi aku ingat bahwa ayahku pergi tanpa sarapan hari ini. Mungkin masih lapar. Aku mengangguk patuh. Bibir sang ayah melengkung sang istri. Membawamu makan makanan enak. Ayah mengajakku keluar. Itu restoran temannya Musubait. Hotel Jinsu juga hotel terbesar di Haicheng. Pilihan pertama untuk makan malam kalangan atas. Terkadang dengan uang, kau mungkin tak bisa berpangkat tinggi. Ayah keluar dari mobil lebih dulu. Lalu bantu aku membuka pintu. Pegang tanganku dan masuk. Manajer tahu bahwa ayah sedang keluar. Cepat datang. Ketika Anda melihat saya, wajah Nona Fu berubah seketika. Mengapa Anda membawa pria ini ke sini? Setiap kali pria ini datang, itu bisa membuat tempat ini berasap. Saya pernah hampir menghancurkan hotel. Tapi saya dari Fu Qinchu. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Saya hanya bisa menyapa Anda dengan hormat. Nona Fu, dia berhenti, Tuan Si. Manajer Zhang, saya juga tersenyum dan menyapa. Agak baik, mata manajer Zhang dimobilisasi. Ini seperti melihat hantu.
Apakah Tuan Si keluar hari ini? Kepala terpotong. Aku benar-benar menyapanya. Atau dia menahan sesuatu yang buruk? Manajer Zhang buta dan gugup. Aku takut aku akan menemukan sesuatu yang buruk. Untungnya, dia berjalan sampai ke kotak pribadi ayahnya. Aku juga cukup baik. Biarkan ayahku menggandeng tanganku. Manajer Zhang sepertinya sedang melihat sesuatu yang langka. Sepertinya, kepala Tuan Si mungkin benar-benar tersangkut di pintu. Kalau tidak, mengapa kamu begitu patuh? Sampai setengah. 2 orang duduk. Ayahku menyerahkan menu untuk dipesan pertama kali. Aku tidak lapar, jadi aku hanya memesan 2. Pertama kali ayahku menatapku lagi, dia makan sangat banyak. Tidak di pagi hari, nafsu makan yang baik. Kering 2 mangkuk sekaligus. Makan 2 hidangan vegetarian bersamanya. Itu karena dia tidak cukup tinggi. Tapi ayahku awalnya tidak mengatakan apa-apa. Serahkan menu kepada manajer. Manajer bergegas turun untuk membawa piring. Hanya tersisa aku dan ayahku di dalam kotak. Sang ayah bersandar di sandaran kursi. Menatap ke samping ke arahku mengapa aku tak bicara. Dia bahkan tak tahu harus berkata apa. Ishikawa, bicaralah pada istrimu dan aku. Dia mengetuk meja dengan jari-jarinya. Tatapan yang sangat mendominasi. Di saat bersamaan, di kantor lantai atas Hotel Jinsu. Kau bilang bahwa Suster Kin datang bersama pria itu dari Ishikawa. Gigitan sisir kayu melompat langsung dari posisi. Suster Kin, apakah dia sakit? Dibawa pria itu lagi. Dia sendiri tak cukup dilempar oleh pria itu. Dan membiarkan mereka dilempar-lempar juga. Ayahku baru pertama kali bersamaku. Mereka bertengkar setiap waktu. Setelah di dalam kotak, aku meraih kursiku dan melemparkannya padanya. Hampir mematahkan tulangnya. Aku hampir menghancurkan hotel buku polisi. Dia juga tahu apa yang telah dipaksakan ayahku padaku sejak awal. Sekarang mari kita datang ke sini dan tidak bertarung sampai mati. Musuh Yao takut mati. Apakah Suster Kin telah diganggu oleh pria itu lagi? Apakah mereka berkelahi lagi? Tidak ada bos. Tuan Si normal hari ini. Dan dia dan Nona Fu sepertinya sedang jatuh cinta. Tapi Musuh Yao bergegas keluar tanpa menunggu manajer selesai berbicara. Suster Kin memintaku untuk menyelamatkanmu. Suster Kin, ini aku datang. Begitu Anda tiba di pintu kotak, Musuh Yao bergegas masuk. Ishijigawa, berhenti. Jangan menggangguku, Suster Kin. Sisir kayu menggigit pria yang rusak, kau letakkan senjatamu. Dan saat ini, wanita dan pria itu duduk berdampingan di dalam kotak. Wanita itu dingin, lembut dan mendominasi. Maskulin, tinggi dan lurus. Keduanya makan dengan tenang. Wanita, dari waktu ke waktu, aku akan memasukkan sumpit sayuran ke dalam mangkuk pria. Pria itu makan dalam diam. Pria tampan wanita cantik serasi seperti lukisan. Tentu saja, jika beberapa gadis konyol tidak menerobos masuk. Aku dan ayahku tercengang. Salah belok. Dia tampak seperti monyet dengan wajah bingung. Musuh Yao yang menerobos masuk. Dan ayahku menatap Musuh Yao untuk pertama kalinya. Mengerutkan kening erat. Aku sangat tidak puas dengan interupsinya yang tiba-tiba. Musuh Yao juga sangat galak. Mengapa berbeda dengan apa yang dia pikirkan? 2 orang yang selalu seperti air dan api. Bagaimana bisa begitu harmonis saat ini? Bukankah seharusnya kita berdebat? Saudari Kin, kamu dan pakai si idiot ini dengan keras. Dia masuk dengan tercengang. Kesadaran para bawahan bersandar di pundak sang ayah Chu. Dengarlah kata idiot. Mi berbahayaku disebut kakak ipar. Awalnya, ayahku merasa sedikit malu dibuatnya. Sambil melepaskan tangannya dari bahunya. Kakak ipar macam apa dia? Pamanmu menggigit mulutnya. Ayah menendangnya. Dia segera menjadi jujur. Duduk dengan enggan. Ayah dan saya sudah menerima sertifikat. Tentu saja Anda harus memanggil saya kakak ipar. Dan meminta Anda untuk memanggil saya kakak ipar adalah untuk memberi Anda wajah. Meskipun saya tidak peduli dengan kakak iparnya, tapi saya sudah terbiasa berdebat dengannya. Mau tak mau saya memberinya sertifikat. Bagaimana mungkin, Kakak Kin, kamu benar-benar mendapatkan sertifikat itu? Dia bertanya pada ayahnya dengan ngeri. Nona Fu diam-diam menerima sertifikat di Haicheng. Jika ini diketahui oleh kelompok terlampir orang tua, jangan meledak dulu. Dan aku masih kuliah. Apakah sedikit lebih awal untuk mendapatkan sertifikat? Ayah mengangguk tenang, mengupasku udang. Buka mulutmu dan lihat aku makan dengan patuh.
Dia mengerutkan kening. Mereka yang menggigit buku kayu kecil meragukan kehidupan. Dua orang yang jelas-jelas menganggap air dan api 2 hari lalu. Sekarang bagaimana Millie menelepon? Dia tahu apa yang telah dilakukan ayahku padaku karena marah. Benarkah seperti apa yang dikatakan internet? Seorang pria ingin menaklukkannya di tempat tidur. Suster Qin sangat kuat. Aku pergi ke kamar mandi setelah makan malam. Pamanmu melihatku pergi. Aku benar-benar tidak bisa tidak bertanya lagi pada Suster Qin. Apakah Anda benar-benar mendapatkan sertifikat bersamanya? Ayah memberinya tatapan jahat. Oke, mulutmu Suyao datar. Tapi Anda harus berhati-hati dengan plot. Pria ini telah banyak berubah. Mungkin apa salahnya menahannya? Apa yang pertama kali dipikirkan ayahku? Sisa senyum di matanya perlahan menghilang. Duduk kembali di kursi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tak menahan buruk, aku bersamanya tadi pagi. Memanggil nama Liang Qingyao di atas ranjang. Musu Yao belum menyadari bahwa ada yang tak beres dengannya. Teruslah bicara, mungkin saat aku bersamamu. Memikirkan wanita lain. Dia tak berniat berteman dengan api. Jadi aku belum selesai. Pamanmu menggigitnya dan jatuh di pantatnya. Jongkok, dia dingin. Kakak Qin, kenapa kau menendangku? Sang ayah mengalungkan satu kakinya di atas kaki kursi. Tertawa terbahak-bahak. Afrika masih kekurangan orang. Kau mau jalan-jalan? Wajahmu Suyao memutih. Aku tahu ayahku benar-benar marah kali ini. Bangun dari tanah. Tidak, aku salah. Tolong kakak. Aku kembali dari kamar mandi dan ternyata suasananya tidak tepat. Ayah yang baik-baik saja barusan muncul. Wajahnya luar biasa gelap. Musu Yao juga tampak takut. Aku punya Gordon di hatiku. Ada apa dengan ini? Temui aku kembali. Sang ayah berdiri tanpa ekspresi. Mengambil mantel di sandaran kursi dan mengenakannya padaku. Meraih tanganku dan berjalan keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mobil diparkir di luar hotel. Ayah keluar, membuka pintu, mendorongku masuk. Lalu masuk dan menyetir sendiri. Tusuk dengan pasukan berkuda. Furman di kursi pengemudi menelan. Tuan marah lagi. Itu pasti perbuatan Tuan si lagi. Tuan yang malang. Dia kelihatan lebih dari dia peduli dan mengemudi dengan serius. Kutaruh ayahku di sudut mataku. Dia punya kata sangat tidak bahagia tertulis di sekujur tubuhnya. Tapi dia aneh sekali. Apakah kau marah karena aku tidak memprovokasi ayahnya? Jadi aku memikirkannya. Tanyanya perlahan. Marah padaku. Sang ayah berperan sebagai biksu dan tidak bicara. Dia punya perut penuh api sekarang. Kulihat dia mengabaikanku. Bibir lurus. Bokong juga bergerak ke samping. Seluruh kereta diam. Waktu berjalan menit demi menit. Wajah ayah semakin jelek. Bukankah pria bodoh ini akan membujuknya? Kemarahan mengamuk di dada. Di ambang letusan. Sambil menangis, ia letakkan di pangkuannya. Tangan itu menyentuh sentuhan kehangatan. Ujung hidung juga memiliki sentuhan wangi. Ia membuka matanya dan menunduk. Jari kelingking ramping itu mengaitkan matanya yang tulus. Awasi dia, jangan marah, oke? Suaraku sampai ke telinga ayahku. Dengan rasa penangkapan yang tak terlukiskan. Putus asa mengebor seluruh pori-porinya. Ia tak bisa mengendalikannya lagi. Meraih pergelangan tanganku. Tarik aku ke pelukanmu. Fu Men diam mengangkat baffle dan menyetir dengan serius. Telapak tangan di depan rahangku. Ada alis posesif di matanya. Tak peduli siapa yang ada di hatiku. Setidaknya aku miliknya sekarang. Masa depan pasti akan menjadi napasnya. Tangan di rahangku menaburkan Ishikaigawa. Ia bernafas panas. Cium aku di malam hari saat aku berbaring di tempat tidur. Keluarkan ponselmu dan buka video yang dikirim pengawal kepadaku. Daun musim gugur yang dingin. Jiang Wenrui berlutut Huang Huan dan Jiang Ying di masa sekarang. Menggigil. Aku menggigil karena kedinginan. Dua pengawal berdiri di belakang dengan tongkat. Begitu mereka jatuh ke tanah, mereka memukulnya dengan tongkat. Buat mereka berlutut. Aku tertawa sangat bahagia ketika kamu membuka WeChat dan melihat grup keluarga. Dan ada jeda. Ragu-ragu sejenak. Aku membuka WeChat untuk salah satu dari mereka. Ketika aku ragu untuk mengirim pesan atau tidak. Sebuah ponsel WeChat dilemparkan ke ujung sana. Aku menekan tombol jawab. Paman ingin mengatakan sesuatu. Sudah 5 menit aku mengetik. Ada sedikit kesenangan pada bocah hangat itu. Aku tidak menyangka akan dilihat olehnya.
Sedikit malu, memikirkan kematian kakekku oleh pendarahan otak di kehidupan sebelumnya. Keluarga pamanku masuk penjara, tiba-tiba tersendat, membuat jari-jarimu segera sadar bagaimana. Seseorang mengganggumu, apakah itu Jiang atau anak itu? Hanya merindukanmu, bocah konyol. Jika kamu merindukan kami, kembalilah pada kami. Membuat nada jari tak berdaya. Membawamu kembali ke ibu kota, tapi kau tak kembali. Harus tetap di Haicheng. 10 jari berhenti di tengah jalan. Dia tak mau bertengkar denganku soal itu lagi. Tak pakai. Aku dan kakekmu serta adikmu semuanya sedang dipijat. Bersiap untuk perlombaan tim. Ini latihan tertutup penuh selama kurang lebih 2 bulan. Tak bisa membalasmu tepat waktu. Hubungi bibimu jika kau butuh sesuatu. Kami akan menemuimu setelah pertandingan. Nah, menyebut bibi. Senyum di wajahku memudar beberapa kali. Tapi tetap patuh dijawab paman. Kalian bersiaplah untuk pertandingan. Jangan khawatirkan aku. Cuaca akhir-akhir ini dingin. Kalian jaga diri. Jangan khawatir. Bagaimana kabar kami? Ketika dirawat oleh keponakan seseorang. Moriyuki sangat bahagia. Jin Kuan tampaknya bijaksana. Akan peduli padanya. Aku bicara sebentar dengan pamanku lagi. Ia menutup telepon. Lalu aku menerima pesan transfer. Paman memberimu 5 juta. Gunakan dulu. Tak cukup untuk menemukan pamanku atau adikmu. Jangan malu. Kita hasilkan uang untuk pangeran kecil kita. Aku tertawa dan klik terima. Memanfaatkan bulan-bulan pelatihan tertutup kakekku. Aku akan membereskan semuanya di sini. Jam 9 sehari. Aku bangun, mandi, turun untuk makan malam. Ayah keluar dan duduk di sofa dan melihatku turun. Sisihkan kotak komputer. Pergi ke meja makan dan menuangkan secangkir air panas untukku. Lalu ia memerintahkan pelayan untuk membawakan sarapan. Tuan dan keduanya sedang makan. Furman bergegas masuk dengan tablet. Tuan kepanasan. Ayah mengambil tablet untuk pertama kalinya. Setelah melihat cahaya, William mengambil beberapa makna. Aku melihatnya bereaksi seperti ini. Angkat alismu dan tunjukkan ayahku menyerahkan tablet itu padaku terlebih dahulu. Aku membawanya ke pemakaman dan itu adalah beberapa istilah pencarian panas. Jinghao tuan muda kaya raya si Jingchuan Jinghao. Jinghao Ishikeigawa mengusir orang tuanya dari rumah. Jinghao, perlakukan skandal cincin sebagai pro saudara yang menjebak Jinghao. Aku baru memesan 1. Ini adalah sudut artikel panjang yang dikirim oleh blogger V besar. Aku tidak ingin itu terjadi. Tapi Ishikeigawa keterlaluan. Membingkai koin emas dan mendiskreditkannya. Dia benar-benar membesarkan orang tuanya sendiri. Bisa diusir dari rumah. Beberapa hari yang lalu, ada skandal di Jalan Lingkar Sunshine Xiaojiang. Seluruh jaringan berdengung. Faktanya, itu semua karena Ishikeigawa. Aku terlihat acuh tak acuh. Aku melakukan sapuan sepintas. Blogger ini, ambil Jiang Huan dan Liang Xinyao. Aku pergi berkencan 2 hari yang lalu. Mengatakan bahwa aku yang menjebaknya. Dan menuduhku mengejar Jiang Wen. Rui dan Jiang Ying ibu dan anak pergi keluar rumah. Dianggap tidak berbakti. Ada gambar dan kebenaran. Dengan cepat membangkitkan kemarahan netizen. Ishikeigawa ini terlalu menjijikkan. Kita bahkan bukan manusia. Sejak kau mengusir orang tuamu dari rumah. Jadi aku memberitahumu. Bagaimana mungkin dewa laki-laki cincinku tiba-tiba membuat skandal? Ternyata dia menjebak semuanya. Dia benar-benar membius saudaranya. Menghancurkan hidupnya. Apakah ada netizen yang menggali alamat sungai Ishijin? Aku akan memercikkan chat ke mobilnya. Aku tetangga Ishijigawa. Agar adil. Jiang Huan telah bijaksana dan patuh sejak dia masih kecil. Sebaliknya, Ishijinkawa membuat masalah setiap hari. Dia berada di penjaga. Dia pernah berkata padaku, terutama cemburu pada cincin kunyit. Ingin menghancurkannya. Untuk sementara, semua jenis teman sekelas dan tetangga keluar. Semua memfitnahku. Dan mereka sangat marah. Mereka memarahiku. Daging manusia informasi alamatku. Aku memandang kosong. Ingat ide yang melompat-lompat. Ikuti tautan yang dikirim oleh blogger. Saya menemukan Weibo Jiang Huan. Jiang Huan, terima kasih semua orang atas perhatian Anda. Kondisi mentalku sangat buruk akhir-akhir ini. Beberapa kali runtuh. Tidak, aku tidak memikirkannya. Yang paling menyakitiku adalah kakakku tercinta. Dia membiusku.
Tinggalkan aku dan Liang Xinyao bersama-sama. Tidak apa-apa jika dia melakukan ini padaku. Dengan pemberi hadiah terbaik, menendang orang tuaku keluar rumah. Meskipun kakakku bukan kandung ibuku, tapi ibuku lebih menyayanginya daripada aku. Hanya perhatian pada ibunya sejak kecil. Benar-benar mengerikan apa yang dia lakukan. Pernyataan ini benar-benar mengkonfirmasi ucapan di internet. Tiba-tiba netizen memarahi lebih kuat. Aku juga mengungkapkan simpatiku yang mendalam pada Jiang Huan-Huan. 5. Aku merasa kasihan pada kakakku Jiang Huan-Huan, itu sangat menyedihkan. Sebarkan si Jing untuk memakai kakak menjijikkan ini. Aku akan membersihkannya untukmu. Tidak, aku menggelengkan kepalaku. Wajah ayah awalnya menggelap. Apa maksudmu tak perlu? Tak ingin dia membantu. Maksudku tunggu sebentar. Tunggu fermentasi ulang daring. Aku tahu dia salah paham. Tersenyumlah, tampaknya cincin kunyit yang kupalu terlalu kejam. Biarkan dia merusak perahu. Bahkan memikirkan trik ini. Maka aku tak bisa mengecewakannya. Mau tak mau ayah menatapku sekali lagi. Anak ini semakin pintar. Akan menggunakan strategi. Foreman, pergi lakukan sesuatu untukku. Dia bilang padaku bahwa jika aku ingin bermain, aku akan bermain dulu. Tapi dia melakukannya untukku dulu. Orang-orangnya tak boleh dianiaya. 3 jam berlalu. Omelan online bahkan lebih parah. Bahkan Liang Xinyao terjadi. Dia masih duduk di ranjang rumah sakit. Masih ada luka di wajah, sedikit lemah. Halo, namaku Liang Xinyao. Ishikaigawa menyukaiku, terus menggangguku. Tapi aku tidak menyukainya. Aku hanya memiliki senja di hatiku. Jadi Ishikawa membius kita. Mari kita buat skandal. Ishikawa, aku sangat kecewa padamu. Aku mengatakan sesuatu yang sedih dan marah. Untuk sementara waktu, netizen menjadi lebih marah dan simpatik. Liang Xinyao dan Jiang perlahan memarahiku ke langit. Aku mencibir dan menutup halaman Weibo. Sudah waktunya. Aku menyalakan komputer. Jari-jari dengan cepat menekan keyboard beberapa kali. Deretan kode melintas di layar. Mempesona. Aku melihat layar tanpa ekspresi. Tekan enter dengan jari Anda. Ada beberapa log obrolan dan video di layar. Tuan Furman mendorong pintu dan masuk. Kututup komputernya. KTP tertutup. Ya, Tuan. Inilah yang Tuan minta agar aku berikan kepadamu. Furman menyerahkan stik USB di tangannya. Beberapa keraguan. Walau kututupi dengan cepat. Tapi dia masih melihat sedikit meride. Begitu familiar. Tapi menurutnya dia terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin aku orang itu? Dia hacker nomor 1 di dunia. Dia pemimpin Liga Hacker. Bahkan dia adalah penggemarnya. Kuambil dan kucolokkan ke komputer lalu membuka file stick USB. Sebelah alis. Efeknya agak lebih kuat di mataku. Ayahku awalnya memahamiku. Maka kini dendamku dimulai. Jiang-jia kunyit. Aku sangat puas dengan komentar-komentar yang memarahiku di Weibo. Tersenyum puas. Sekarang kebanyakan orang bersimpati padanya. Meskipun ia pernah menimbulkan skandal sebelumnya. Tapi sekarang nyaris tak bercat putih. Agen itu memberitahunya bahwa ia punya kesempatan membayar lagi. Seorang produser meneleponnya barusan. Biarkan ia syuting iklan. Memanfaatkan panas selama ini. Langkah ini tak hanya memutihkan dirinya sendiri. Dan merusak reputasiku. Aku sangat arogan akhir-akhir ini. Beraninya kau mengusir mereka dari villa. Inilah yang terjadi padaku. Ia mengajukan pertanyaan. Tuan Si dan semua mayat telah pergi ke luar negeri. Hanya bibiku yang ada di rumah. Tapi bibi ini paling membenciku. Ia tak akan membela diriku. Mungkin aku berharap mati di kota laut. Benar saja, lama sekali. Tak ada pergerakan di ibu kota. Jiang Huan-Huan menyipitkan matanya. Terlena. Tiba-tiba ditemukan. Daftar trending topik Weibo memiliki 2 catatan lagi. Nah, nama Ishikaigawa. Tanda hash pertama. Wajah asli dari nomor sumur Jiang Huan-Huan. Banyak netizen di Weibo masih memarahiku. Segala macam omelan di bawah area komentar Weiboku. Mereka bahkan menemukan sekolahku. Berbagai jaringan daging manusia. Tapi jangan pura-pura mati. Sekolahmu memiliki murid menjijikkan seperti itu. Apakah kamu belum dipecat? Bagaimana bisa orang seperti Ishikawa memiliki wajah untuk hidup di dunia? Aku akan membunuhnya jika dia menemukan tahu. Kurasa kita tidak harus terlalu bersemangat. Mungkin Ishikawa dianiaya. Sia-sia.
Maka tingkahmu saat ini adalah rumor. Tertawa sampai mati. Dewa laki-laki Huan-Huanku telah menderita keluhan yang begitu besar. Kamu masih membuatku tenang. Begitu banyak bukti, Anda masih mengatakan bahwa Anda dianiaya. Jika Ishikigawa benar-benar dianiaya, keluarlah dan angkat bicara. Tuntut aku, berikan aku surat disiplin. Detik berikutnya Universitas Ishikawa BFOK. Puaskan kamu, tidak ada yang menyangka bahwa aku akan sembuh secara langsung. Awalnya aku mengira itu adalah nomor palsu. Setelah memastikan bahwa itu adalah nomor asli. Marah dan begitu sombong karena telah melakukan kesalahan. Para netizen mengklik Weibo milikku dan siap memarahi. Hanya untuk menemukan bahwa aku telah memposting Weibo. Diameternya memakai V besar dan buktinya semua ada di sini. Jika seseorang masih berbicara padaku, artinya ada yang salah dengan otakmu, dengan 9 gambar. Ada catatan obrolan antara kunyit Huang dan Liang Xinyao. Juga memiliki kunyit dan milikku. Kamu dapat melihatnya dengan jelas. Jiang Huang mengobrol dengan Liang Xinyao dan mengeluh padaku. Sambil membujukku untuk bersama Liang Xinyao. Katakan padaku betapa baiknya Liang Xinyao. Para netizen tercengang. Ini adalah adegan kitab suci berskala besar. Catatan obrolan ini juga membuktikan bahwa kata-kata Liang Xinyao semuanya bohong. Aku baru saja berpura-pura menjadi korban. Menjijikkan. Selain itu, ibuku meninggal 15 tahun yang lalu. Tahun berikutnya, ibu Jiang Huan membawanya masuk. Dia berusia 19 tahun ini. Aku tidak punya saudara haram. Dan video ini, tolong jelaskan. Aku mengirim Weibo lain. Di bawah ini adalah video. Ini adalah pengawasan hotel. Pengawasan menunjukkan bahwa Jiang Huan membuatku pingsan. Melemparkanku ke tempat tidur Liang Xinyao. Untungnya, seseorang tepat waktu. Video hanya diputar sampai pintu didobrak. Tapi selama kau tidak bodoh, kau bisa lihat apa yang sedang terjadi. Jiang Huan ternyata anak haram. Dan dia jelas ingin merusak kepolosanku. Tapi dia tetap mengatakan bahwa aku ingin menghancurkannya. Bahwa Liang Xinyao juga bukan hal yang baik. Kedua, netizen yang memalu 3 berturut-turut tercengang. Tapi aku beruntung. Dasijing Universitas Sichuan Fei Jiang Huang Cincin. Liang Xinyao, kedua bajingan ini, aku mendapatkannya. Selain itu, semua pelecehan terhadapku dalam insiden ini. Kirim gambar hantu untuk membantu netizen orang tuaku. Harap bersiap menerima surat pengacara. Aku akan memberitahu orang tuamu. Malu telah melahirkan otak sepertimu. Segera setelah saya mengirimkannya, sebuah firma hukum mengikuti. Pemberitahuan firma hukum Jiu Xiao. Firma hukum ini akan perlahan memperlakukan Liang Xinyao dan Jiang. Juga dalam insiden ini, dugaan pelanggaran online ilegal mengajukan tuntutan hukum. Daftar berikut menunggu untuk menerima surat pengacara. Dibayar gambar panjang. Itu penuh dengan segala macam ide. Kebanyakan dari mereka adalah penggemar cincin kunyit. Sial, sebenarnya, hanya saja sesuatu bisa terjadi pada orang ini. Hahaha meninggal karena tawa. Sekarang para penggemar cincin kunyit benar-benar meminta tinggi. Apa yang harus saya lakukan? Saya telah diikuti oleh Ishikawa. Orang ini sangat galak. Jiang juga seorang penggemar yang melompat-lompat. Aku tidak akan keluar. Hahaha, tunggu pengadilan. Ishikawa benar-benar menganggap dirinya serius. Berapa banyak selebriti yang mengirim surat pengacara secara online? Tapi siapa yang menggugat? Hubungi kasus firma hukum dalam waktu kurang dari 1 menit. Oke, memuaskan Anda. Surat pengacaramu telah ditulis. Sekarang netizen itu benar-benar takut. Mereka semua adalah penggemar Jiang Huan. Sebagian besar masih siswa. Jika Anda memiliki latar belakang gelap di punggung Anda, hidup Anda akan hancur. Dan itu mulai mengalir. Setelah mencari tahu apa yang terjadi. Bangkit melawan sungai. Benar-benar menghilangkan bubuk cincin sungai. Teratai putih ini meminta menara badai pasir radio dan televisi. Akeong radio dan televisi cincin sungai Fengxia. Sendi tangan Jiang Huan berwarna putih ketika memegang ponsel. Seluruh tubuh bergetar hebat. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia dengan cepat menelepon agennya. Bantu saya menekan pencarian panas. Dapat memberi uang. Apakah Anda pikir itu akan berhasil untuk memberikan banyak uang? Agen juga marah sekarang, dan hatinya sakit. Orang yang membeli pencarian panas Anda sangat kuat.
Tidak ada yang bisa bergerak sama sekali. Apa yang harus dilakukan kemudian? Ketika tidak ada master di ring sungai, internet meledak lagi. Radio dan televisi mengeluarkan perintah larangan. Radio, televisi, film, aktor berbudi luhur. Seorang aktor yang belajar seni lebih dulu perlahan-lahan akan menurunkan karakternya. Korupsi moral, melakukan tindakan ilegal. Saya tidak akan diizinkan menghadiri konser seni pertunjukan apapun di masa depan. Dengan ini menginformasikan, perlahan akan menjadi hitam, jatuh ke tanah dalam keputusasaan total. Sudah berakhir, karir aktingnya benar-benar hancur di rumah sakit. Liang Xinyao belum tahu bahwa Weibo telah terbalik. Ia baru kembali ke ruang rawat setelah peninjauan. Tapi ternyata ekspresi wajahnya tidak tepat. Kau adalah Liang Xinyao. Seorang paman botak menghampirinya dan bertanya padanya. Ya, Liang Xinyao tidak terkejut bahwa paman itu mengenalnya. Lagi pula, dia merekamnya secara online. Akulah korban dari kejadian ini. Aku selalu menganggap Ishikawa sebagai kakak tersayangku. Aku tidak menyangka dia akan membiusku dengan sangat kejam. Dia berkata dengan sedih, tapi aku tidak menyadari cara semua orang menatapnya. Ada yang mulai salah. Aku tidak pernah menyangka Ishikawa akan memperlakukanku seperti ini. Hei, tapi jangan terlalu diam. Demi masa mudanya, beri dia seekor ayam. Aku akan memberimu nomor baru. Dia belum selesai. Sang paman mengangkat tangannya dan memberinya paku di kepala. Langsung membuat Liang Xinyao pingsan. Dan bukan hanya mereka tidak melihat wajahnya. Semua dengan penghinaan. Jantungnya berdegup kencang. Mungkinkah terjadi sesuatu lagi? Paman adalah seorang pemarah. Tak lega, sebuah pukulan lain datang. Hidung iblis hati nurani bengkok. Dia berteriak dan melarikan diri, mengeluarkan ponselnya dan melihat. Ketika Anda melihat pernyataan saya, matanya menjadi gelap, hampir pingsan. Dari mana saya mendapatkan pemantauan dan catatan obrolan? Dan firma hukum nomor 1 Beijing. Mengapa juga untuk saya terjadi dan saya benar-benar mengatakan saya ingin membalas. Bukankah saya menyukainya sejak saya masih kecil? Aku pasti merindukannya. Liang Xinyao hanya begitu kecil. Dia melihat dua petugas polisi berjalan ke arahnya. Jantungnya dekat dengan Dazen. Dua petugas polisi melangkah dan berdiri di depannya. Liang Xinyao, seseorang telah menuduhmu sengaja mencelakai orang lain. Ikut dengan kami. Segalanya masih berlangsung online. Bahkan Jiang Wenrui dan Jiang Ying. Mereka semua dibawa keluar dan dimarahi. Dan Jiang Lunrui Phoenix Mel mengandalkan ibuku untuk memasuki masyarakat kelas atas. Tapi dia di luar sana membuat simpanan. Bahkan anak haram pun lahir. Kelas atas Hai Cheng, ada banyak orang di lingkaranmu yang tidak menyukai Jiang Ying. Kali ini, Jiang Ying benar-benar diusir dari lingkaran. Saham zombie juga jatuh lagi dan lagi. Aku terlihat puas dan tertawa terbahak-bahak. Ups, keren. Aku akan memalu mereka, mereka tidak bisa mati lagi. Ishijigawa, apakah Anda masih datang ke sekolah? Jika Anda tidak datang, Anda hanya akan putus sekolah. Keluar dari sekolah. Sebuah pesan teks muncul di telepon. Senyumku William. Aku mengirim SMS kembali kepada konselorku. Katakan padanya aku harus pergi ke sekolah besok. Masih ada Zhang Mo di sekolah untuk mengambilnya kembali. Sang ayah pertama kali keluar dari kamar mandi. Baru saja melihatku berbaring di tempat tidur sambil memainkan ponsel. Tatapan kontemplatif. Dia datang. Tangan kecil itu menepuk bokongku secara alami. Bangun dan duduk. Jangan bermain dengan ponselmu seperti itu. Menyakiti mata. Aku tidak benar-benar terbiasa dengan kerabatnya. Bangun dan lakukan. Dia tanpa sadar melirik ayahnya dan berhenti. Dia terbungkus jubah mandi. Kaki panjang dan indah menjuntai di depan mataku. Tapi aku akan sekolah besok setelah ayahku pergi. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Sang ayah menjawab sekenanya. Hari semakin larut. Tidur. Setelah sang ayah selesai bicara, ia beranjak ke pintu dan mematikan lampu. Hanya tersisa lampu malam di meja samping tempat tidur. Lalu ia maju 2 langkah mendekati tempat tidur. Menekanku di bawah. Aku tak takut padamu ketika awal-awal memeluk ayahku. Kau tak memakai pakaian. Aku sudah terbiasa tidur telanjang. Napas wanita yang kuat terus menekan. Aku memutar ayahku dengan tak nyaman. Lagi pula, menghitung berapa kali kita melakukan itu di kehidupan sebelumnya. Hanya 1 kali ia marah. Apa yang akan kau lakukan dalam 2 menit?
Ayahku selalu memperhatikan wajahku. Lihat, aku tampak menolak. Dia berhenti. Dia berhenti bergerak. Dia menarik selimut ke atasku. Aku memakai piyama lain untuk diriku sendiri. Oke, pergi tidur. Suatu hari aku pergi ke sekolah. Temperamen remaja yang luar biasa. Menarik perhatian banyak orang. Apakah itu batu yang bergerak? Mengapa rasanya sedikit berbeda? Sekarang dia merasa sedikit menawan. Mencintainya dan masih berani datang ke sekolah. Apakah kamu tidak tahu? Qiao Yiyang dari kelas A telah memberikannya kepadanya. Perjamuan Hongmen telah disiapkan. Apakah kamu sudah membaca apa yang terjadi secara online? Aku sedikit bersimpati pada larangan makanan. Dikhianati oleh saudaranya sendiri dan wanita yang disukainya. Ada banyak obrolan. Aku pergi ke kelas online tanpa mengubah wajahku. Kelas A ditutup. Dan aku berhenti. Pandanganku tertuju pada pintu sejenak. Lalu dia mencibir dan mendobrak pintu. Sebuah baskom air kotor dan baskom tepung jatuh lurus ke bawah. Aku mundur selangkah. Awan ringan dan angin ringan. Itu tidak terpengaruh sama sekali. Di dalam kelas, sekelompok orang dengan gigi besar siap menonton pertunjukan yang bagus. Senyum berhenti di wajahnya. Duduk di tengah. Qiao Yiyang ditutupi haut kucur. Senyum di wajah. Sedikit tidak senang. Tidak ada yang menyangka aku akan menghindar. Memakai dengan keras. Lihat apa yang telah kamu lakukan di kelas. Zhang Xinxin, sahabat karib Qiao Yiyang, dengan arogan melemparkan sapu. Sebaliknya, salahkan aku. Mengapa kamu tidak membersihkannya? Kemudian datang dan minta maaf kepada saudara Qiao. Kamu mengganggu kakak Qiao. Yo, aku mencibir. Perlahan angkat matamu. Temui tatapan Qiao Yiyang. Angkat yang terakhir juga. Sepertinya menunggu permintaan maafku. Qiao Yiyang, cabang keluarga Qiao di ibu kota. Di Haicheng, ini juga keluarga kaya raya kelas atas. Liang Xinyao ingin menjilatnya. Jadi aku bersabar menghadapinya. Pada akhirnya, dia juga menganggapku sebagai mie kesemek yang lembut. Menyebabkan Qiao Yiyang mengintensifkan. Mengisolasi aku dengan orang biasa. Sering mempermalukan aku. Demi Liang Xinyao. Bertahan semuanya. Tapi aku, Ishikeigawa, telah terlahir kembali. Kamu masih ingin menggangguku? Dalam mimpiku, aku memasuki kelas 1 dengan acuh tak acuh. Zhang Xinxin melihat bahwa aku tidak mendengarkannya. Mudo Ishikeigawa, apakah kamu tuli? Aku menyuruhmu untuk membersihkan tempat ini. Siapapun yang melakukannya membersihkannya. Aku berjalan ke tempat dudukku tanpa mengubah wajahku. Kalimat berikutnya dengan dingin. Semua orang setuju. Menurutmu mengapa aku tidak melihatmu selama beberapa hari? Aku telah menumbuhkan banyak tulang punggung. Qiao Yiyang juga mengerutkan kening. Wajahnya sedikit jelek. Mengapa Ishikeigawa ini sangat salah hari ini? Aku biasa melihatnya. Aku sudah menjilat diriku sendiri. Ishikeigawa luar biasa hari ini. Zhang Xinxin berani menamparkan wajahnya padamu. Hahaha Zhang Xinxin. Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Ishikeigawa membuatmu takut. Banyak orang menonton kesenangan dan mengatakan bahwa mereka tidak keberatan dengan masalah besar. Zhang Xinxin adalah yang paling tidak bisa diprovokasi. Aku tidak bisa menggantungnya di wajahku. Dan dia menyerbu ke arahku. Menendang mejaku dengan keras. Aku mengerutkan kening. Dicat sedikit mudah tersinggung. Ishikeigawa, biarkan aku berbicara denganmu dengan baik. Tidak tahu apa yang baik? Cepat bersihkan kelas. Kalau tidak, aku akan bersikap kasar padamu. Ia tersenyum dan mengangkat kelopak matanya untuk menatapnya remeh. Seorang bayi terlantar. Itu flamboyan, itu sembrono, itu konyol. Bagaimana Anda ingin bersikap kasar kepada saya? Saya mengandalkan punggung ini untuk menenangkan diri. Turunkan alis. Dicampur dengan energi dingin yang berbahaya. Aku yang ditindas dan diam di masa lalu. Sangat menakutkan sekarang. Zhang Xinxin bertemu dengan mataku yang acuh tak acuh. Tiba-tiba merasa cemas. Punggung dingin dan berminyak. Tapi aku segera menyadari bahwa aku ketakutan olehku. Berpikir bahwa masih banyak orang di kelas. Zhang Xinxin marah. Menendang langsung ke arah mejaku. Tapi seseorang lebih cepat darinya. Aku melompat berdiri. Menendang perutnya. Menendangnya ke tanah. Lalu angkat tanganmu. Meja yang berat itu terbalik. Bang! Pukul saja Zhang Xinxin dengan keras. Masih ada buku di atas meja. Itu sangat berat, tapi tidak mati.
Itu mengenai dadanya. Wajah Zhang Xinxin terdistorsi oleh tekanan. Aku tidak bisa bernapas sama sekali. Pakailah dengan keras, biarkan aku pergi. Aku bergeming, melihatnya dengan tenang. Zhang Xinxin terlalu kesakitan. Berteriak tanpa henti. Wuho, kau biarkan aku pergi. Saudara Qiao, tolong bantu aku. Zhang Xinxin adalah orangnya. Penghinaannya setara dengan penghinaan Qiao Yiyang. Nada bicara Qiao Yiyang juga tidak baik. Pakai dan lepaskan. Aku biasa mendengarkan semua yang dia katakan. Tapi kali ini aku mencibir. Wajahmu sangat besar. Jika kamu ingin aku melepaskannya, aku akan melepaskannya. Aku tidak akan melepaskannya. Dan satu kaki di kaki meja. Berat meja kembali membebani. Zhang Xinxin hampir mati lemas. Pergi tangkap dia. Wajah Qiao Yiyang diam saja. Ada beberapa orang yang memiliki hubungan baik dengan Qiao Yiyang. Dia ingin menarikku pergi. Menyelamatkan Zhang Xinxin. Mereka baru saja akan bergerak dan aku tertawa. Sisi vagina masih gila. Aku hanya memberi pelajaran pada Zhang Xinxin sekarang, ini tidak lama. Bodoh mata, mengapa kau ada di sini? Apakah kau ingin aku mengajarimu bagaimana menjadi manusia? Aku menyalahkan. Sudut bibir dengan lembut menarik busur. Seperti pembunuh. Beberapa orang yang hendak melangkah maju menghentikan langkah kaki mereka secara tiba-tiba. Aku seperti ini, benar-benar menakutkan. Apakah aku kerasukan hantu? Aku membuka mata. Matanya tertuju pada wajah orang tua anak Zhang Xinxin. Dia mengeluarkan buku itu dari lubang meja dan menghancurkannya. Lalu kuhantamkan wajahnya satu persatu. Buku tebal hancur di wajah. Sakit sekali, air mata Zhang Xinxin langsung keluar. Aku tertawa dan itu sakit, kan? Dan aku seperti membungkuk di atasnya. Tersenyum. Sepertinya tidak apa-apa untuk bicara. Tapi detik berikutnya, nada itu mendingin. Dia melemparkan buku di tangannya dengan keras ke wajahnya. Sakit. Ingat rasa hari ini. Jangan main-main denganku lagi. Aku hanya akan memberimu sedikit pelajaran hari ini. Lain kali aku melemparmu keluar dari urutan dengan meja. Dan aku berdiri tegak. Angkat kakimu dan tendang meja menjauh dari Zhang Xinxin. Zhang Xinxin berguling 2 kali di tanah. Dia bangkit dengan gemetar. Sakit sekali. Sakit semua. Terutama bagian dadanya akan tergencet. Pakailah dengan keras, dia menunjuk ke bibirku dan melakukan lebih. Wajah penuh air mata. Belum cukup dipukuli. Aku mencibir dan meremas pergelangan tanganku. Apakah kamu ingin ronde lagi? Aku terlalu gila, Zhang Xinxin tidak bisa mengatakannya. Tidak bisa mengalahkan. Memikirkan adegan penghinaan barusan. Aku sangat marah sampai menangis. Potong kaki. Ishijigawa, kamu tunggu. Aku akan menyuruh guru untuk pergi. Kemudian dia berlari keluar kelas sambil menangis. Zhang Xinxin pergi. Ruang kelas kembali tenang. Dan aku duduk di sana tidak seperti orang lain. Tampaknya orang yang membunuh alun-alun barusan bukanlah aku. Apakah Ishikawa telah dirasuki hantu hari ini? Biasanya sanggul lembut. Hari ini, aku berani memperlakukan Qiao Yiyang seperti ini. Faktanya, temperamen Ishikawa tidak terlalu baik. Hanya di depan Qiao Yiyang, dia mundur kemana-mana. Aku juga duri sebelumnya. Tidak ada yang berani main-main dengan itu. Hanya saja aku di sini di Qiao Yiyang. Ketika cucu terbiasa, mereka juga mengira aku cucu. Zhang Xinxin telah pergi ke guru. Ishikawa dikutuk. Benar saja, kurang dari 10 menit. Konselor masuk dan melihat kelas yang berantakan. Wajah jelek, Ishikawa keluar. Aku bangkit dan berjalan keluar perlahan. Dan mereka menatapku simpatik. Qiao Yiyang juga mengangkat sudut bibirnya dengan schadenfreude. Ishikawa dikutuk. Anak ini entah tidak datang ke sekolah. Atau membuat keributan besar begitu Anda datang. Konselor membawa saya ke kantor urusan akademik. Ibu Zhang Xinxin sudah dalam perjalanan. Ingatlah untuk meminta maaf nanti. Saya tidak mengatakan apa-apa. Saya hanya dengan santai menekan telepon 2 kali. Pada saat yang sama, sekretaris kantor kepala sekolah bergegas masuk. Kepala sekolah, sesuatu terjadi pada Tuan Si. Kepala sekolah Liu mengesampingkan dokumen yang dikoreksi. Mengambil kacamata dan memakainya, sedikit tidak berdaya, apa yang terjadi padanya? Sekretaris, ceritakan apa yang saya lakukan di salah satu ujungnya. Bibir kepala sekolah Liu berkedut setelah mendengarkan. Dengan sangat tidak berdaya menekan sela-sela alis.
Guru benar-benar memiliki keponakan yang baik. Carikan dia sesuatu untuk dilakukan setiap hari. Berkelahi di sekolah. Sekarang orang-orang telah pergi ke kantor urusan akademik. Soalnya, kami tidak peduli. Aku tidak peduli. Kepala sekolah Liu benar-benar tidak mau peduli. Tapi keluarga Si memberiku jerawat seperti itu. Guru Si adalah hati, melindungi guru dan memanjakanku ke langit. Dan saudara peliharaan keluarga Crazy Demon Stone itu jauh di ibu kota. Guru selalu memintanya untuk lebih menjagaku. Jika dia tidak peduli, guru tahu, harus menarik janggutnya dan melihatnya. Urusan akademik sedang kacau saat ini. Zhang menerima telepon. Aku bergegas dengan tergesa-gesa. Melihat penampilan Zhang Xinxin. Menamparkan meja. Anakku di sini untuk belajar. Bukan diganggu. Sekolah harus memberiku penjelasan untuk ini. Direktur melihat keluar pintu dengan wajah tersenyum. Saya akhirnya melihat konselor mengantar saya masuk. Cepat dan katakan kenakan dengan keras. Masuk, Ibu Lima adalah dia. Zhang Xinxin bersandar di pelukan Zhangmu. Menangis semakin sedih. Kamu adalah orang yang memukuli anakku seperti ini. Jam menatapku dengan amarah di matanya. Itu aku memutar mataku malas. Zhang Xinxin menjawab dengan rapi. Lihat sikapku. Zhangmu semakin geram. Berdiri. Angkat tanganmu dan ingin menamparku. Direktur Lin bergegas maju untuk berhenti. Saran yang bagus. Nyonya Zhang, jangan impulsif. Katakan sesuatu, katakan dengan baik. Nah, dan hal ini. Anakku dipukuli seperti ini. Apalagi yang bisa saya katakan? Mata Ibu Zhang merah karena marah. Tidak puas dan dengan marah memarahiku, namamu si Jin Kuan, kan? Bagaimana dengan orang tuamu? Panggil orang tuamu. Aku ingin melihat, orang tua macam apa, untuk membesarkan orang yang tidak berpendidikan sepertimu. Direktur Lin memahami situasi keluargaku. Sampai ibuku meninggal sebelum waktunya. Ayah menikah. Ketika buru-buru berbicara tentang Tuan Zhang. Ayah teman sekelas telah meninggal dunia. Ibunya juga seorang elf. Bereaksi segera. Pantas saja sangat tidak berpendidikan. Mengetahui bahwa aku tidak punya siapa-siapa untuk mendukungku. Dia semakin sombong. Ternyata ada ibu yang lahir tapi bukan ibu. Sebuah buku terbang langsung melewati. Pukul dia tepat di wajah. Ibu Zhang berteriak kesakitan dan tidak bisa berbicara. Apakah Anda ingin saya mengajari Anda? Bau kekerasan melonjak dalam diriku. Ibuku adalah anti penuaan saya. Lihat direktur, lihat wajah Ibu Zhang, sakitnya bengkok. Dan marah besar. Ini ilegal memakainya saat ini. Atau penatuannya? Beraninya dia melakukan sesuatu padaku? Di depanmu, seperti yang bisa kau bayangkan. Seberapa menderitanya anak saya di sekolah? Anda harus memecatnya dengan cepat. Suara itu jatuh begitu saja. Jika Nyonya Zhang tidak menjaga mulutnya, jangan salahkan orang lain karena bersikap kasar. Selain itu, Anda tidak bisa disebut penatua dengan kartu ini. Suara yang dalam dan mantap datang dari luar pintu. Ibu Zhang memandang keluar pintu dengan tidak puas. Melihat pria parubaya yang masuk. Dia berpakaian sopan. Tidak terlihat seperti orang kaya dari keluarga besar. Dia tertawa menghina. Saat ini, Direktur Lin buru-buru bangkit. Salam kepada kepala sekolah Liu. Ekspresi menghina Zhang membeku seketika. Pria ini ternyata kepala sekolah Liu. Ketika saya mendengar ada yang tidak beres, saya datang untuk melihat-lihat. Kepala sekolah Liu melirik saya. Langkah ke arahku, ups. Apakah Anda kepala sekolah Liu? Ketika ibu mengetahui kedatangan kepala sekolah Liu, segera mengubah wajah wakilnya, kepala sekolah Liu. Terima kasih banyak. Saya bahkan melakukan perjalanan khusus untuk anak saya. Anda berpikir terlalu banyak. Kepala sekolah Liu menjawab dengan samar. Melangkah ke arahku. Dengan ketidakberdayaan dan nada cengguan. Anda cukup pandai membuat saya kesulitan, nak. Saya tahu bahwa kepala sekolah Liu dan paman saya adalah teman baik. Dia tersenyum dan memanggil paman Liu paman Liu. Dan semua orang di kantor membeku. Aku benar-benar bertemu dengan kepala sekolah. Ekspresi Zhang Xinxin membeku. Ada kilatan ketidakpercayaan di matanya. Aku sebenarnya mengenal kepala sekolah Liu. Apa hubungan kami? Zhangmu juga tidak menyangka aku akan bertemu dengan kepala sekolah. Dan tampaknya hubungan itu tidak biasa. Dia ragu-ragu bertanya pada kepala sekolah Liu. Apa hubunganmu dengan si Jin Kuan? Itu bukan urusanmu.
Nada bicara kepala sekolah Liu dingin. Zhang Mu tersedak. Wajahnya langsung menjadi jelek. Menggertakkan gigimu diam-diam. Bagaimana jika aku mengenal kepala sekolah? Ini fakta bahwa aku menindas anaknya yang berharga seperti ini. Aku harus dihukum dan dipecat. Kepala sekolah, kamu tidak akan mengenal Ishikawa karena kenalanmu. Hanya mendukungnya dengan sengaja. Ibu Zhang berkata dengan tidak puas. Ishikawa, untuk hati anakku, disebabkan kerusakan yang mengerikan. Dia harus dipecat. Sejauh yang aku tahu, Linglang yang melakukan sesuatu yang buruk pada Ishikawa dulu. Kepala sekolah Liu berkata dengan tenang bahwa dia ingin berbicara tentang hukuman. Keduanya harus dihukum, dan Linglang akan dihukum lebih berat lagi. Temperamen anakku, apakah saya tidak mengerti sebagai seorang ibu? Dia membantu, baik dan bijaksana. Bagaimana Anda bisa melakukan sesuatu yang buruk kepada teman sekelas Anda? Kepala sekolah Liu, Anda tidak bisa mendukung Ishikawa. Melempar air kotor ke anakku. Maka Anda mungkin tidak benar-benar mengenal putra Anda. Kepala sekolah Liu tersenyum dan menatap Zhang Xinxin. Meskipun nadanya damai, ia memiliki keagungan sendiri Zhang Xinxin. Apa yang sedang terjadi, Anda mengambil inisiatif untuk mengatakannya. Demi Anda menjadi seorang siswa, saya bisa memprosesnya kembali. Wajah Zhang Xinxin menjadi pucat. Dia benar-benar tidak menyangka saya akan mengenali kepala sekolah. Jangan takut, ibunya pasti akan membantu Anda mendapatkan keadilan. Melihat Zhang Xinxin di samping, dia sedikit gugup. Zhang menghiburnya dengan dingin dan mendorongnya untuk berbicara dengan berani. Bu, kenapa kamu tidak melupakannya saja? Zhang Xinxin menggigit bibir bawahnya dan berbicara dengan ragu-ragu. Zhang mengira Zhang Xinxin takut pada kepala sekolah Liu. Jadi saya ingin menelannya. Dia benci bahwa besi tidak bisa menjadi baja. Dan lebih bertekad untuk mencari keadilan bagi putranya. Bagaimana Anda bisa membiarkannya begitu saja? Xinxin memiliki seorang ibu, bahkan kepala sekolah. Aku tidak bisa begitu saja menempatkan kepala sekolah Liu yang paling cantik padamu. Namamu tidak diketahui di Haicheng. Tapi kamu mengecewakanku kali ini. Menjadi begitu bijaksana. Kamu bilang anakku menindas Ishikawa terlebih dahulu. Maka kamu harus menunjukkan bukti. Kalau tidak, aku belum selesai dengan Haida. Harus berjuang sampai akhir. Penampilan Zhang Mu yang tidak tahu malu. Bahkan Direktur Lin sudah tidak tahan lagi. Zhang Xinxin sudah memberimu kesempatan. Kepala sekolah Liu melirik Zhang Xinxin penuh arti. Tapi sekilas, kelopak mata Zhang Xinxin melompat. Kepala sekolah Liu sengaja menunggu beberapa detik. Melihatnya goyah, dia masih menolak untuk mengatakan. Tidak lagi sopan, angkat tangan. Sekretaris menyalakan komputer, mengeluarkan stik USB dan mencolokkannya. Zhang merasa kepala sekolah Liu membodohi dirinya sendiri. Mencibir, dia sangat yakin bahwa putranya tidak pernah melakukannya. Mereka tidak bisa difitnah. Dia ingin melihat bukti apa yang bisa mereka buat. Dia menyingkirkan Zhang Xinxin yang menariknya. Pergi ke komputer dengan agresif. Lihatlah masa lalu dengan jijik. Disambut. Ini adalah video yang diputar di layar komputer Anda. Orang dalam video itu adalah Zhang Xinxin. Ibu Zhang tercengang. Wajah Zhang Xinxin langsung menjadi pucat seperti kertas. Jangan lihat, sudah terlambat. Meskipun pemantauannya agak kabur. Tapi Anda masih bisa melihatnya. Zhang Xinxin tiba di sekolah pagi-pagi sekali. Meletakkan ember dengan tepung dan air di pintu. Wajahnya mengerikan. Terlihat ganas. Begitu gambar berputar, aku melangkah masuk saat rekanku Zhang Xin. Xin menyerangku dengan kata-kata ganas. Mencoba melakukannya terlebih dahulu. Aku menendangnya ke tanah dengan wajah kosong. Memukul meja padanya. Semuanya menunjukkan bahwa Zhang Xinxin adalah perbuatan yang ditimbulkan sendiri. Ibu Zhang tampak jelek setelah membacanya. Dia memelototi Zhang Xinxin. Zhang Xinxin mengecilkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Dia tidak pernah menyangka bahwa kepala sekolah Liu akan mengeluarkan pengawasan. Dan, bukankah pengawasan sekolah biasanya seperti dekorasi? Aku membaca pengawasan. Dia tanpa sadar menyentuh sakunya. Paman Liu sudah mengeluarkan pengawasan. Baiklah, aku hanya akan menjadi pengikut kecil di belakang bos dalam diam. Segalanya sudah jelas. Kepala sekolah Liu melirik mereka, lalu apa? Zhang melindungi Zhang Xinxin di belakangnya. Itu pasti yang dilakukan Ishikawa pertama kali. Kalau tidak, mengapa anakku mengincarnya?
Hanya menjengkelkan. Nyonya Zhang, ini adalah sekolah. Ini bukan tempat Anda menjadi liar. Nada bicara kepala sekolah Liu tenggelam. Aku akan menghukumnya sesuai dengan peraturan sekolah. Jika keadaannya serius, dia akan dipecat. Kali ini, Zhang Mei panik, dan Zhang Xinxin juga cemas. Dia tidak ingin dipecat. Dia menyesal memprovokasi saya. Siapa yang mengira bahwa saya akan bertemu kepala sekolah Liu? Mengapa saya membiarkan mereka menggertak saya sebelumnya? Zhang Mu mengertakkan gigi dan begitu tangguh sehingga kepala sekolah Liu. Jangan menakut-nakuti saya. Mengapa sampai pada titik dipecat? Bukankah itu hanya sedikit gesekan antara kedua anak itu? Adapun pertarungan besar seperti itu? Jika Ishikaigawa tidak melakukan apa-apa, mengapa Xinxin saya menggertaknya? Pada akhirnya, kedua belah pihak salah. Kepala sekolah Liu tidak bisa lagi mendengarkan catatan itu. Nyonya Zhang, kepala sekolah Liu. Keluarga Zhang kami juga memiliki kepala dan wajah di Haicheng. Cukup aristokrat. Apakah Anda harus menyinggung saya untuk seorang Ishikaigawa? Nyonya Zhang menggertakkan giginya. Suami saya juga berinvestasi di laboratorium Universitas Haida. Apakah kamu tidak takut ongkos kita akan puluhan juta? Kepala sekolah Liu mendengar ini. Apakah saya melihat ke atas pada masa lalu puluhan juta? Nyonya Zhang mengancamku. Kepala sekolah Liu mencibir. Ishikaigawa memanggilmu paman. Kamu tidak memiliki hubungan darah. Lagi pula itu hanya anak temanmu. Nyonya Zhang mencibir dan terus mengancam. Kamu memecat Ishikaigawa. Bagaimana kalau keluarga Zhang saya menginvestasikan 20 juta lagi? Anaknya melakukan kesalahan. Tapi tentu saja saya ingin kepala sekolah Liu memecat saya. Hanya karena keluarganya kaya. Saya tidak berpikir saya memiliki siapapun untuk mendukung saya. Zhang Xinxin melihat sikap Nyonya Zhang. Sebenarnya sulit. Jadi bagaimana jika dia membuat kesalahan? Yang terakhir diusir dari Haida pasti saya. Ishikaigawa 20 juta. Anda belum pernah melihat begitu banyak uang dalam hidup Anda, bukan? Pelipis kepala sekolah Liu melompat marah. Dia belum pernah melihat orang yang tidak masuk akal seperti itu sebelumnya. Dia benar-benar ingin berbicara. Suara yang sangat dingin tiba-tiba datang dari luar pintu. 20 juta, Bu. Nafas besar. Berdiri di depan pintu adalah seorang ayah. Seharusnya datang saja dari perusahaan. Mengenakan setelan profesional abu-abu biru. Sementara napasnya hijau. Sudut bibir yang sedikit terangkat menambah beberapa gemerisik lagi. Kedua temperamen itu menyatu sempurna dalam dirinya. Sepasang mata Phoenix-nya sedikit menyipit. Kaki panjang dan lurus. Berjalan masuk perlahan dengan langkah mantap. Furman mengikutinya dengan hormat. Berbalik dengan tidak puas menjelang penghujung hari. Ketika aku melihat ayahku, aku langsung ketakutan. Rindu ayah Fusan. Semua orang tahu itu. Meskipun ayahku pertama kali dijodohkan pergi ke Haicheng sejak dia masih kecil. Tapi unta yang mati lebih besar dari kuda. Tidak peduli apa, dia juga putri tertua dari keluarga kaya di Jincheng. Bukan sesuatu yang mampu mereka ganggu. Kepala sekolah Liu juga memiliki beberapa perbedaan. Mengapa ayahku tiba-tiba datang? Itu aneh. Dia mengambil teko di atas meja dan membukanya. Dia sedikit haus. Ayah dan ayah nona ketiga. Suara ibu Zhang gelagapan, mengapa Anda ada di sini? Sang ayah awalnya tidak menjawab. Dia meremehkan untuk menjawab. Pertama, saya menyapa kepala sekolah Liu. Kepala sekolah Liu kemudian berjalan tepat ke arahku. Menggamit lenganku dengan sangat mendominasi. Suami kepala sekolah Liu baru saja meminum puff teh. Tersembur keluar. Aku juga tertegun untuk beberapa saat. Ini adalah pertama kalinya ayah memanggilku suami. Merekrut ibu terlihat ketakutan. Suami Fusan disebut suami Ishikaigawa. Sang ayah menatapnya samar-samar pada Nyonya Zhang. Kamu sangat agung barusan. Tidak ada nona ketiga yang kaya. Aku tidak tahu Tuan Shizu adalah suamimu. Dan itu hanya kesalahpahaman. Kita semua sudah selesai. Kamu punya banyak. Jangan berdebat dengan saya. Zhang Mu hampir menangis. Keluarganya adalah keluarga kecil. Ayah menggerakkan jarinya. Bisa menjatuhkan keluarga mereka. Dia tidak berani menyinggung. Zhang Xinxin juga gemetar ketakutan. Saya tidak menyangka. Saya tiba-tiba bertemu orang yang begitu kuat. Ayah yang salah paham mencibir Nyonya Zhang. Anakmu dianiaya. Kamu membuat keributan. Suamiku dianiaya, hanya kesalahpahaman.
Biarkan aku tidak berdebat denganmu. Aku tidak semurah hati itu. Tiga ibu Nona Zhang benar-benar akan menangis. Saya minta maaf. Bisakah saya minta maaf? Semuanya sudah selesai, terlalu ringan untuk meminta maaf. Selain itu, saya rasa Nyonya Zhang tidak menyesal. Seberapa tulus bisa? Ibu Zhang sangat ketakutan sehingga dia hampir berlutut. Sang ayah tersenyum dan tersenyum. 20 juta. Nyonya Zhang lebih keras dari siapapun barusan. Tampaknya keluarga Zhang telah bersenang-senang akhir-akhir ini. Tiba-tiba saraf Ibu Zhang tegang. Tidak. Nona Fusan, tenang saja, Nyonya Zhang. Ayah memberi 4 selir berbakti. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Kembali dan beritahu suamimu. Jaga keluargamu sendiri sebelum mengelola perusahaan. Anda bahkan tidak bisa mengatur istri dan anak Anda sendiri. Jangan mengambil perusahaan kecilnya yang menyebalkan. Nada bicara ayah sangat acuh tak acuh dan santai. Ibu Zhang sangat ketakutan sehingga dia berlutut langsung kepada ayahnya. Saya takut ayah saya akan membuat Zhang bangkrut dengan sepatah kata pun. Tidak, Nona Fusan. Tolong, tinggalkan kami sendiri. Tinggalkan kami sendiri. Tuan Si, kami salah. Benar-benar salah, dia berbalik memohon padaku lagi. Fu Qingchu meraih tanganku kembali. Mundur selangkah. Fu Qingchu menatap Zhang Xinxin dengan samar lagi. Belum ada. Zhang Xinxin pertama kali ketakutan dan gemetar di sekujur tubuh. Kamu adalah Zhang Xinxin. Kulit kepala Ibu Zhang hampir menjadi ibu. Nona Fusan, tolong ampuni anakku. Xinxin dengan cepat berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Si. Zhang Xinxin berteriak bagaimana dia bisa berlutut untukku. Lalu bagaimana dia akan tetap bersekolah di masa depan? Untuk apa kamu takut pada wanita ini? Keluarga kami masih takut wanitanya di Ishikawa akan gagal. Berhenti bicara, Ibu Zhang sedang terburu-buru. Dia menamparkan Zhang Xinxin secara langsung. Gerak dia untuk diam. Ayah, mereka benar-benar tidak mampu menyinggung di awal. Ayahnya menatapnya dengan dingin. Tiba-tiba tertawa. Dengan sarkasme dingin. Nyonya Zhang sangat sombong sekarang. Saya pikir Anda sangat tangguh. Mengapa Anda memiliki tulang punggung seperti itu? Keluarga Zhang, saya bahkan tidak repot-repot melakukannya. Tapi Anda membuat suami saya marah. Dia dan tuannya yang dingin. Serahkan jatuhnya keluarga Zhang padaku. Tangan yang berkeringat membentuk pisau. Tertusuk kuat di hati Ibu Zhang. Aku sangat ahli dalam hal ini. Jika keluarga Zhang jatuh, suaminya pasti tidak akan melepaskannya. Nonanya mengkerusak. Ibu Zhang benar-benar tidak tega. Dia pingsan. Zhang Xinxin kelabakan. Air mata mengalir. Bawa ibuku ke rumah sakit. Zhang Xinxin menyeret Ibu Zhang dan ingin keluar. Foreman menghentikan mereka. Zhang Xinxin menatapnya ngeri. Sang ayah membuka mulutnya dengan ringan. Bawa dia turun. Perhatikan dia membersihkan kelas. Foreman langsung naik dan mencengkeram kerah bajunya.